Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang tidak asing lagi, yaitu tentang melayani adalah kehormatan dan bukan beban. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi penjaga pintu gerbang? Boleh angkat tangan? Enggak banyak ya. Yang sudah menjadi PPG? Ya, mungkin di ibadah lain lebih banyak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya ketika kita sudah menjadi seorang pekerja Tuhan, ya, maka ada saat-saatnya di mana kita merasa bahwa rutinitas apa yang kita lakukan itu menjenuhkan. Ya, lalu ketika ada sesuatu yang ditambahkan kepada kita, kita mulai komplain, kita mulai ngomel, kita berkata, kok ditambahin lagi? Ketika ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk menjadi seorang pekerja Tuhan, kita juga komplain, kok syaratnya tambah-tambah, jadi lebih berat dan seterusnya. Dan akhirnya kita berpikir begini, memangnya pelayanan hanya di gereja saja? Betul, pelayanan bukan hanya di gereja Bapak Ibu Saudara. Memangnya gereja hanya di Bandengan saja, di BSIC saja. Kan kita tahu bahwa ada banyak gereja-gereja yang lain, di mana kita juga bisa beribadah di situ mungkin, atau kita juga bisa melayani di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, bahwa kalau Tuhan sudah tempatkan kita di tempat ini, untuk menjadi jemaat di tempat ini waktunya kita boleh berkontribusi. Katakan amin. Kenapa Anda tidak dikirim ke JPCC? Kenapa Anda tidak dikirim ke NDC? Kenapa Anda tidak dikirim ke Gilgal? Kenapa Anda tidak dikirim ke gereja-gereja lain yang luar biasa, yang hebat-hebat itu? Tapi kenapa Anda beribadah di BICC? Kalau orang dengar BICC orang akan bingung, ini apa sih? Kalau JPCC orang tahu. Tapi kalau BICC, kalau orang tanya kepada saudara, kamu ibadah di mana? Saya ibadah di BICC. BICC apa sih? Pasti orang katanya begitu. Karena gereja kita belum dikenal dengan nama BICC. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan orang di mana kita beribadah di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang rumahnya dekat radiusnya dengan gereja ini, puji Tuhan. Ya, tapi juga mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang rumahnya jauh, seperti Pak Daniel Sujanadi di Bekasi. Mungkin juga ada yang lebih jauh lagi, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau hati saudara tergerak untuk beribadah di tempat ini, itu bukan karena saudara bukan hanya sekedar mengasihi gereja ini, tapi karena Tuhan yang pimpin saudara untuk jadi jemaat di tempat ini. Dan ada maksud Tuhan untuk lewat hidup saudara, nama Tuhan akan disebarluaskan, nama Tuhan akan dipandangkan, dan berkat-berkat Tuhan juga boleh dikirimkan ke banyak mungkin orang yang ada di dalam dunia ini. Kembali kepada topik kita Bapak Ibu Saudara. Melayani adalah kehormatan dan bukan beban. Daripada kita ngomel ketika kita melayani, daripada kita bersungut-sungut ketika kita melayani, daripada kita marah-marah ketika kita melayani. Ada juga orang yang melayani marah-marah Bapak Ibu Saudara. Ya, marah kepada pimpinannya, marah kepada sesamanya dalam tim satu divisi, mungkin juga kepada tim yang lain dan seterusnya. Daripada kita melakukan hal-hal yang negatif pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada baiknya kita sadar bahwa melayani bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi melayani adalah kehormatan. Siapakah saya? Siapakah Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan pilih kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Saya ingat setiap kali Om Jo berdoa dalam doa puasa di Loteng, waktu di Jembatan Hitam. Dia selalu menangis dan berkata, Tuhan, siapakah saya? Saya hanya rorombengan katanya Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa yang nggak ada di kamus KBBI itu Bapak Ibu Saudara. Saya ini hanya rorombengan. Saya ini hanya sesuatu yang gak ada gunanya Tuhan. Kalau Om Jo saja punya hati seperti itu, apalagi saya.
Apalagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Om Jo. Kalau Om Jo yang sudah hebat, begitu saja, yang namanya terkenal di seluruh Indonesia, bisa berkata, Tuhan, siapa saya kalau Tuhan masih pakai hidup saya? Siapa saya kalau saya masih bisa melayani pekerjaan Tuhan? Saya hanya rombengan, saya hanya topok yang gak berguna Tuhan, kain untuk lap yang kotor. Kalau Om Jo saya begitu, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mesti mengerti satu prinsip yang sangat luar biasa. Melayani adalah kehormatan. Walaupun kata melayani sekarang juga diadopsi oleh lembaga-lembaga lain. Kalau Bapak Ibu Saudara ke rumah sakit, pasti salah satu kata yang ada adalah kata melayani di semboyan rumah sakit itu. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke kantor polisi, juga ada kata melayani semboyan di depan kantor polisi itu. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke kantor-kantor pemerintahan yang lain, ada juga kata melayani. Tetapi dengar, melayani yang dimaksudkan oleh mereka yang di luar sana dengan melayani yang kita ngerti pada hari ini tentu berbeda sekali. Nah itu sebabnya saya mau Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang singkat ini kita menyimak dengan baik. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkannya mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara-saudara, ketika kita melayani, pasti kita punya motivasi, punya hati, punya pikiran bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak. Kita melihat bahwa ada bagian-bagian pelayanan yang sepertinya lebih menjanjikan. Ada bagian-bagian pelayanan yang sepertinya lebih baik, lebih terhormat. Dan ada bagian-bagian pelayanan yang sepertinya tidak bernilai. Tetapi lewat ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu adalah hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan. Segala sesuatu maksudnya apa? Segala sesuatu itu bisa berarti bahwa apa saja yang dianggap remeh, tidak diperdulikan, tidak mendapatkan tempat dalam dunia ini,
Tetapi kalau kita melakukannya untuk salah seorang yang paling hina, sudah lakukan hal yang remeh, hal yang gak dianggap, ditujukan juga kepada orang yang paling hina. Ini sesuatu yang sama sekali tidak masuk di akal kita. Tapi Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukan hanya sekedar melakukan kegiatan rutinitas dalam ibadah. Betul, ketika dalam ibadah kita juga bisa berkontribusi untuk melayani. Ada yang sebagai usher, sebagai singer, WL, pemain musik dan seterusnya. Ya, ada juga multimedia, sound dan yang lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu sesungguhnya luas sekali. Ya, karena menyangkut kepada segala sesuatu. Kalau misalkan selama ini kita berpikir memungut satu bungkus permen yang tercecer di lantai ruang ibadah, itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, yang mungkin kita tidak juga mau melakukannya. Tetapi karena kita sudah dijamah oleh Tuhan dan kita melakukannya, saudara-saudara, ayat ini berkata, kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita melihat mungkin bangku-bangku setelah diduduki, ya kainnya sudah tidak beraturan lagi. Ya lalu kita tinggalkan. Ya, dan ada orang yang akan ibadah lalu melihat tempatnya berantakan. Ya mungkin selama ini dia berkata, ya kan bukan saya yang bikin berantakan. Bukan saya yang buat ini kain jadi tidak karu-karuan bentuknya lagi. Tetapi karena ada orang-orang yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan. Dan dia melakukan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa orang itu bukan melakukan untuk gereja, tapi sedang melakukannya untuk Tuhan. Mungkin dia tidak duduk di bangku itu, enggak jadi persoalan. Karena segala sesuatu, kata firman Tuhan, segala sesuatu yang kita bisa lakukan, yang paling hina, yang paling kecil, yang paling tidak dianggap oleh siapapun, kalau kita melakukannya, maka kita sudah melakukannya juga bagi Tuhan. Katakan amin. Ada 3 hal yang kita mesti pahami, ya, supaya kita mengerti bahwa melayani memang sebuah kehormatan. Tapi untuk orang yang mau melayani, ada hal yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ternyata melayani itu tidak berkaitan dengan skill, dengan keahlian. Kenapa kamu melayani? Ya, karena saya punya suara bagus. Kenapa kamu melayani? Karena saya bisa main musik. Kenapa kamu melayani? Karena saya orangnya ramah. Saya sanguinnya tinggi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya suara bagus, puji Tuhan. Kalau kita punya skill-skill tertentu, puji Tuhan. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bahwa skill itu enggak penting. Skill itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu bukan jadi alasan yang mendasar untuk seseorang melayani pekerjaan Tuhan. Toh ada banyak juga orang yang suaranya lebih bagus daripada kita, dia enggak melayani. Toh ada juga orang yang main musiknya lebih hebat daripada kita, dia enggak melayani. Toh ada banyak orang yang senyumnya lebih lebar daripada kita, dan dia juga enggak melayani. Apakah salah? Enggak juga. Selama kita belum mengerti mengenai alasan yang mendasar untuk seseorang melayani pekerjaan Tuhan, bisa jadi kita punya anggapan yang salah tentang pelayanan. Kenapa kamu melayani? Ya karena saya dekat sama gembala sidang. Karena disuruh-suruh terus, nggak enak. Udah beberapa kali disuruh, ditolak terus, udahlah melayani. Bapak Ibu saudara dengar, melayani berkaitan dengan pertumbuhan rohani seseorang. 1 Petrus 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8.
1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari sejak mulai kita bertobat sampai hari ini, mungkin sudah melewati ada puluhan tahun kita mengiring kepada Tuhan. Kalau saja dalam proses waktu yang berjalan ini, pengenalan kita akan Tuhan menjadi sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita akan menyediakan diri kita untuk melayani akan Tuhan. Orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani tidak akan bertahan diam. Orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani tidak hanya akan berpangku tangan di gereja, tapi dia akan melakukan sesuatu bagi Tuhannya. Dia akan melayani, dia akan berusaha untuk melakukan yang mungkin orang lain tidak lakukan, tapi dia mau melakukannya. Kenapa? Karena dia sudah melewati fase-fase dalam pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Ada 8 fase yang harus kita lewati. Yang pertama adalah iman. Ya, kalau selama ini kita beranggapan bahwa iman adalah segalanya, maka dengar Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Iman itu dasar. Ya, bukan segalanya tapi dasar Bapak Ibu Saudara. Dan justru karena iman itulah maka kita harus berpijak kepada yang kedua, kebajikan. Kenapa kita berbuat baik? Bukan karena kita orang yang suka berbuat baik, bukan karena kita lebih kaya daripada yang lain. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita orang beriman. Orang yang beriman layak untuk berbuat baik. Dia harus berbuat baik karena dia sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Tapi apakah cukup kita punya iman dan berbuat baik? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus tambahkan kepada pengetahuan. Ya, tahun ini juga masuk kepada tahun pemuritan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap jemaat BICC adalah jemaat yang haus untuk dimuridkan. Katakan amin. Katakan amin. Walaupun mungkin di kelas pemuritan tidur-tidur nggak apa-apa. Datang aja. Ya, yang penting kupingin dengar. Ya, kita harus punya pengetahuan supaya kita nggak mudah disesatkan. Kita harus punya pengetahuan supaya iman kita punya dasar pijakan yang benar. Kita nggak goyah-goyah, kita nggak diambang-ambingkan oleh apapun, bahkan kita nggak mudah ditipu daya oleh dunia ini. Dan selain pengetahuan, kita juga mesti tambah kepada ketekunan. Nggak cukup kita hanya jadi orang yang punya pengetahuan banyak, tapi kita harus tekun Bapak Ibu Saudara. Terus menerus. Dan ketekunan ditambahkan kepada kesalehan. Saleh itu apa? Saleh artinya orang
yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kan udah dulu waktu saya beriman, betul. Tapi ketika saudara makin mengerti, makin dalam, maka penyerahan hidup saudara bukan hanya seperti waktu saudara beriman. Sekalipun sekarang, ketika saudara melewati, ada banyak pengalaman hidup. Kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lama dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada kalanya dalam hidup ini, kita beranggapan bahwa kalau ikut Tuhan, pasti semuanya lancar. Kalau ikut Tuhan, pasti nggak ada sakit penyakit. Kalau ikut Tuhan, pasti nggak bangkrut-bangkrut. Tapi kita sakit. Kita bangkrut. Kita kena masalah. Kita di PHK. Ada segudang banyak hal yang terjadi yang kita pikir tadi nggak mungkin, tapi terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sampai di level kesalehan, apapun yang kita alami, kita tahu ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak menyerah, kita nggak mundur, kita nggak patah semangat, bahkan mungkin kita tidak berbalik untuk tinggalkan Tuhan. Tapi kita akan terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah cukup kepada kesalehan? Tidak. Kita harus kejar kepada kasih kepada saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman adalah lingkup di mana kita bergereja. Kita harus tunjukkan kasih kita satu kepada yang lain. Bukan karena dia baik kepada saya, bukan karena saya kenal kepada dia, sekalipun mungkin orang itu seumur-umur tidak pernah menyapa kita. Sekalipun mungkin orang itu seumur-umur tidak pernah tersenyum kepada kita. Firman Tuhan katakan, tunjukkan kasih-Mu kepada saudara seiman. Bagaimana mungkin kita bisa masuk di level terakhir kalau kita nggak masuk di level ketujuh? Gak mungkin kita bisa tunjukkan kasih kepada semua orang kalau kita nggak tunjukkan kasih kepada yang seiman terlebih dahulu. Dan ini adalah progres, ya, peningkatan perjalanan rohani yang kita harus lalui, bukan karena kita sudah lama dalam pengirian kita kepada Tuhan, tapi karena kita sudah tahu bahwa sekarang saya mesti ada peningkatan. Katakan amin. Lama mengiring kepada Tuhan itu baik. Itu tandanya saudara setia kepada Tuhan. Tapi biarlah kita juga mesti mengerti bahwa ada perjalanan rohani yang kita harus jalani sebagai pertumbuhan untuk kita boleh semakin hari semakin mengenal kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang semakin hari pengenalannya kepada Tuhan semakin mendalam. Dia akan selalu sediakan dirinya berkata, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Apalagi yang Tuhan mau? Apa yang saya bisa lakukan? Sesuatu bagi Tuhan. Bukan dia berdoa, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Bukan. Tapi dia akan bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Tuhan tolong saya, supaya saya bisa melakukan sesuatu dalam hidup saya buat Tuhan, selama saya hidup. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, melayani berkaitan dengan pertumbuhan. Yang kedua, melayani adalah salah satu cara untuk membentuk karakter hidup. Kita tidak terlahir jadi orang yang sungguh-sungguh nice, baik Bapak Ibu Saudara. Siapa yang gak pernah marah, angkat tangan. Nggak ada, saya gak mau angkat tangan jadi terus saya sendiri, gak ada angkat tangan soalnya nih. Siapa yang gak pernah sakit hati? Siapa yang gak pernah iri hati? Ada? Kita gak ada yang terlahir jadi orang baik. Semua kita pernah ngalamin, betul? Tapi dengar Bapak Ibu Saudara,
kalau kita mau jadi orang yang semakin hari semakin sempurna kata Tuhan, salah satu cara adalah kita melayani Tuhan. Wah, saudara akan bingung, kenapa nih? Ya, kok bisa melayani Tuhan menjadi salah satu cara untuk membentuk karakter hidup kita. Mari kita buka Lukas 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang di ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata hamba artinya budak atau dalam bahasa Yunaninya doulos. Hamba itu adalah orang yang dibeli di pasar. Ya, pasarnya bukan seperti pasar sekarang. Kalau pasar dulu tuh ada satu tempat di mana yang dijual itu adalah orang. Ya, yang dijual itu adalah orang. Orang itu nanti akan dibeli oleh pembeli yang punya uang tentunya. Dan ketika pembeli itu membelinya, maka orang itu yang dibeli itu akan dipekerjakan. Si tuan yang membeli orang itu punya hak penuh atas orang ini, atas hamba ini. Dia boleh melakukan apa saja dan orang-orang tidak boleh menggugat dia. Bahkan sampai dia boleh membunuh orang ini, dia juga tidak dipersalahkan. Kenapa? Karena orang ini sudah dibeli oleh tuannya. Saudara-saudara, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, sadar atau tidak sadar, ini akan membentuk karakter hidup kita. Bagian-bagian yang tidak baik dari hidup kita akan dikikis. Selama kita tidak mempertahankan, selama kita tidak pegang kuat, selama dengan mati-matian kita berkata, ini gak boleh, ini punya saya. Selama itu ada kemungkinan bagian-bagian itu akan dikerjakan dan dipoles sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal karakter yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan perlu seorang budak, perlu punya sikap rendah hati. Dia nggak boleh marah ketika dia diperlakukan apapun. Dia dihina, dia diam. Dia dipukul, dia diam. Dia tidak dihargai, dia diam. Di apapun juga seorang budak tidak pernah melawan. Dia akan diam. Oleh karena dia budak. Statusnya sebagai seorang hamba. Kenapa ada orang-orang yang suka memberontak? Kenapa ada orang-orang yang suka melakukan kritik-kritik yang sangat pedas? Yang kadang-kadang kritiknya juga tidak membangun. Karena tidak mengerti prinsip mengenai hamba Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang seperti itu harus masuk dalam pelayanan supaya apa? Hidupnya akan dipoles. Hidupnya akan dibentuk. Hidupnya akan dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan. Sampai akhirnya akan muncul satu keindahan. Saudara, kalau kita melihat seorang pematung, ya pematung kayu gitu ya.
atau batu gitu. Kita heran kok orang ini hebat ya. Dia bisa tahu atau dia bisa dengan karya tangannya, dia bisa membentuk sesuatu yang sangat indah. Buat kita mungkin kayu itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik dari sebatang kayu. Tapi di tangan seorang pematung kayu yang tidak menarik, kayu yang kelihatan tidak bagus, itu akan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Dan kalau ditanya, kok Bapak hebat bisa tahu bahwa di kayu itu nanti bisa dibentuk jadi sebuah bentuk yang bagus. Itu kenapa? Tukang kayu itu kan berkata begini, saya tidak membentuk kayu itu menjadi bagus, tapi saya membuang bagian yang tidak perlu. Ada bagian-bagian yang tidak perlu yang harus saya keluarkan, supaya nanti akhirnya kelihatan keindahan daripada kayu itu. Kalau hidup kita mau jadi indah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita mau jadi lebih baik, maka kita harus buang bagian-bagian yang tidak perlu dari hidup kita. Katakan amin. Ketika kita melayani, kita bersentuhan dengan tugas, dengan tanggung jawab, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pimpinan. Itu adalah bagian yang Tuhan sengaja taruh hidup kita untuk membentuk hidup kita supaya jadi lebih indah di mata Tuhan. Mungkin kita berkata, saya nggak mau di bagian itu. Bagian itu orangnya keras-keras. Bagian itu orangnya songong-songong. Bagian itu orangnya nggak bisa kerjasama. Justru Tuhan taruh kita di situ. Karena Tuhan tahu. Bukan karena orang itu. Tapi karena Tuhan mau berurusan dengan hidup kita. Karena ada bagian dari hidup kita yang harus dibuang lewat orang-orang itu yang membentuk hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk jadi seperti Kristus. Ketika karakter kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Ketika karakter kita semakin dipoles oleh Tuhan. Bukan untuk melemahkan kita. Bukan untuk menghancurkan hidup kita. Atau bahkan bukan untuk merendahkan hidup kita. Tapi untuk membuat saya dan saudara jadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus 4 ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika Tuhan izinkan dan Tuhan membentuk karakter kita lewat pelayanan, maka Tuhan mau hidup kita memancarkan kasih-Nya Tuhan. Seperti ketika kita berhadapan dengan sebuah cermin. Ya, ketika kita sedang berhadapan dengan cermin, maka yang akan kita lihat di cermin itu bukan orang lain. Kalau saya lihat di cermin, maka di cermin itu saya tidak lihat Andy Lau, tidak. Saya tidak lihat Brad Pitt, juga tidak Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lihat juga mungkin orang-orang yang ganteng, yang lain-lainnya. Enggak. Ketika saya lihat cermin, maka dapat dipastikan 100%. Saya akan lihat diri saya sendiri. Apa yang ada di sini akan ada di cermin. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak berarti cerminnya rusak. Kalau saudara bercermin lalu yang keluar artis yang cantik, aktor yang ganteng, itu cerminnya rusak. Ya pasti rusak tuh cerminnya. Tapi kalau keluarnya diri kita sendiri, itu cerminnya bagus. Nah begitulah juga dengan hidup kita.
Ketika kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita yang melihat kita, bukan hanya sekedar melihat pribadi kita, tapi mereka melihat Kristus yang ada di hidup kita. Bagaimana mereka bisa melihat Kristus kalau karakter kita masih amburadul, masih suka marah-marah, masih suka sakit hati, masih suka iri, masih suka cemburu, masih suka buat keributan, jadi provokator ini dan itu dan seterusnya. Gimana mereka bisa melihat Kristus dari hidup kita? Itu sebabnya kita harus merelakan bagian-bagian dari hidup kita yang gak penting. Jangan dipertahanin, jangan dipegang kuat-kuat, tapi biarkan itu lepas. Supaya pada akhirnya karakter Kristus yang muncul dari hidup kita. Saya ingat ada satu perkataan yang diucapkan oleh Maria. Ya, ayat ini memang lebih familiar kalau di ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara. Ketika malaikat datang kepada Maria dan malaikat bilang, Maria, kamu beruntung loh. Karena lewat hidupmu, lewat rahim akan lahir seorang juru selamat. Awalnya Maria kaget. Awalnya Maria berkata, siapakah saya? Tapi setelah terjadi dialog antara Maria dengan malaikat, akhirnya Lukas 1 ayat 38 katakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sekalipun Maria dapat kehormatan untuk jadi ibunya juru selamat. Sekalipun Maria lewat kandungannya akan ada benih Yesus. Karena Roh Kudus. Tapi dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku nurut aja. Aku iya karena Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apakah Maria bodoh? Enggak. Dia tahu konsekuensi, akibat dari apa yang dia katakan, iya untuk apa yang malaikat itu katakan. Untuk zaman di mana Maria hidup pada waktu itu, ya hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Jadi kalau ada orang yang kedapatan berzina atau hamil di luar nikah, maka siapapun boleh ambil batu dan lempari dia sampai mati. Kalau belum mati, ambil batu lagi, lempari lagi. Harus dipastikan sampai mati. Itu hukumannya untuk orang yang ketahuan berzina atau hamil di luar nikah. Dan Maria tahu konsekuensi besar yang akan dia tanggung. Tapi dia berkata, aku ini hamba. Sekalipun ada konsekuensi, ada akibat dari apa yang saya katakan iya kepada malaikat. Aku ini hamba. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Kalau saja Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat BICC mau menjadi orang yang memancarkan Kristus dari hidup kita. Hidup kita memang gak sempurna, belum sempurna. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita sedang dibentuk. Izinkan Tuhan bentuk hidup kita. Lewat apa? Salah satunya lewat pelayanan. Bagaimana kita mencoba bersabar dengan orang yang nyebelin. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang yang seharusnya tidak layak untuk kita kasihi. Kita belajar karakter yang baik dalam pelayanan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Melayani adalah kesempatan. Tidak pernah ada orang yang bisa menahan jalannya waktu. Waktu itu akan terus berjalan. Secara numerik
dia akan berjalan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada orang yang bisa menahan, tidak ada orang yang bisa memperlambat, ataupun tidak ada orang yang bisa mempercepat jalannya waktu. Dan yang kedua, setiap kita punya masa hidup. Saya nggak tahu masa hidup saya sampai kapan. Kalau masa hidup itu selesai, maka selesai juga kita hidup di dunia ini. Kita nggak bisa berkata, Tuhan tolong tambahin sedikit, Tuhan tambah sedikit lah. Kecuali satu orang di dalam Alkitab yang namanya Raja Hizkia, yang Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Kalau kita dapatkan kesempatan seperti itu, puji Tuhan. Tapi banyak kali kita tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ditentukan masa hidup kita berapa lama. Dan itu tidak akan terulang, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak selesai di sini kemudian nanti terlahir lagi. Enggak. Selesai sudah selesai. Enggak terlahir lagi, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu kali. Hanya satu kali kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sementara kita hidup menjalani hari-hari hidup kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Dari mulai kita buka mata sampai nanti sebentar malam kita tutup mata. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. Ada banyak hal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah ambil kesempatan? Sementara kita hanya hidup satu kali, kita melayani Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kepada kita, memberikan hidupnya untuk kita. Melayani adalah kesempatan yang tidak pernah terulang. Selain kita hidup dalam jalannya waktu secara numerik, kita juga mesti mengerti ada kairos, ada momentum, ada kesempatan yang datang tidak pernah diulang. Tidak pernah dua kali, hanya satu kali. Jangan nanti, sementara kita sedang sehat-sehat hari-hari ini, kita melakukan semua hal yang lain. Tapi nanti, kalau sudah tergeletak, kalau sudah nggak bisa apa-apa, kalau sudah pakai penjaga, kalau sudah di kursi roda baru kita berkata, Tuhan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau sudah keadaan seperti itu tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan, masih bisa. Tapi saat terbaik adalah kapan? Sekarang. Bukan nanti. Karena nanti kita nggak tahu kita jadi apa. Nanti kita juga nggak tahu apakah kita masih bisa hidup atau enggak. Tapi sekarang, sementara kita hidup, kita bisa pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita lakukan dalam hidup kita adalah pertama kita menunda dengan berkata, Tuhan jangan sekarang, nanti saja Tuhan. Atau kita banyak membuang waktu dengan hal-hal yang sebetulnya
tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selama masih ada waktu, biarlah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, dia berkata begini, apa yang dapat membuat Tuhan tersenyum? Ada 5 hal yang bisa membuat Tuhan tersenyum. Pertama, Tuhan tersenyum ketika kita mengasihinya di atas segalanya. Yang kedua, Tuhan tersenyum ketika kita percaya kepadanya sepenuhnya. Yang ketiga, Tuhan tersenyum ketika kita menaatinya sepenuh hati. Yang keempat, Tuhan tersenyum ketika kita memuji dan mengucap syukur kepadanya terus menerus. Dan yang kelima, Tuhan tersenyum ketika kita menggunakan kemampuan kita. Adakah kita membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan dari hidup kita? Saya berharap Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Mari saya mengundang pemain musik WL Singer. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. La cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kesempatan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan pilih, Tuhan panggil kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, siapakah saya, siapakah Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan berikan kesempatan itu? Kita gak belayak, kita gak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau dari hidup kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Mungkin itu hal kecil, itu mungkin hal sederhana, mungkin itu hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada ganjaran, ada pahala, ada reward yang akan kita terima bukan saja dalam dunia ini,
tapi nanti di sorga Amin. kita akan terima. Amin. Biarlah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sediakan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Sediakan dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ambil tanggung jawab ini, ambil kesempatan ini, dan katakan iya ketika ada tawaran untuk memberikan hidupmu melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah cinta di hatiku. Cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta Tuhan, Cinta di hatiku terus menyala di dalamku, boleh melakukan sesuatu takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku,